Kita mau siapkan hati kita untuk mencari Tuhan, karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Kuasanya memulihkan kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya ya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa
dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Sekarang kita sama-sama berdiri saudara. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya ya Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Haleluya ya Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu ya Bapa. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kalau Engkaulah segalanya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Yang siap memuji Tuhan semua katakan, amin.
Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia lebih dari pemenang. Karena iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita semua bangkit berdiri saudara. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia Raja segala raja. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan tempat sandaran kita saudara. Karena hanya satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya. Haleluya. Yesus Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kita masih siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan satu-satunya yang kami andalkan ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan
yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Saya mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel Winarya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, ya. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kuasai kami semua. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Sehingga firman Tuhan pagi ini memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sebab itu kami yakin dan percaya pagi ini Tuhan pasti memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali bertemu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Sekarang ini hari yang ke-8 yang sudah kita masuki. Nah, tentunya sudah banyak hal yang kita alami, banyak hal sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Namun satu hal, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Puji nama Tuhan ya. Nah, kita akan belajar, ya saudaraku. Seringkali kita berkata, aku ini orang percaya loh. Orang percaya Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan. Seringkali kita ngomong begitu. Nah, pagi ini kita akan melihat orang yang percaya kepada Tuhan itu bagaimana hidupnya. Penting untuk kita perhatikan supaya kita bisa mengerti. Kalau kita berkata, mengaku, aku ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang akan melihat gimana sih hidupnya? Bagaimana sih hidupnya? Nah, karena itu pagi ini kita akan belajar dengan singkat bagaimana sebenarnya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan baca dari Mazmur 84 ayatnya. Mazmur 84 ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan 13. Mazmur 84:13 saya akan bacakan perlahan-lahan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya Tuhan semesta alam,
Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu, yang percaya kepadamu. Ayat ini tegas. Orang yang percaya Tuhan itu berbahagia. Orang yang percaya Tuhan ini firman Tuhan loh yang ngomong. Bahasa Inggris mengatakan, ya saudaraku, blessed is the man that trusted in thee. Jadi kita tahu berbahagia. Tetapi ada satu faktor lain dari kata yang dipakai dalam bahasa Inggris ini. Berbahagia. Yang kedua, diberkati. Luar biasa bukan? Ini keadaan orang yang percaya Tuhan. Haleluya. Ya, orang yang percaya Tuhan itu diberkati dan berbahagia. Bagaimana kehidupan kita? Coba ditengok sebentar. Kita orang percaya Tuhan sudah sekian tahun. Bahkan mungkin mulai kecil. Sekolah minggu sampai sekarang. Sudahkah kita merasakan kebahagiaan ini? Sudahkah kita merasakan diberkati? Haleluya. Nah, kita akan lihat sedikit. Apa sih pengertian percaya? Apa sih pengertian percaya? Percaya, kalau kita memperhatikan kata-kata yang dipakai baik dalam bahasa Ibraninya maupun dalam bahasa Inggrisnya, terus kemudian kita bisa lihat juga di kamus, ini punya satu pengertian, mengikatkan diri karena yakin merasa aman dan berserah penuh. Jadi kalau percaya kepada Tuhan, itu berarti mengikatkan diri kepada Tuhan karena yakin dan merasa aman dan berserah penuh kepada Tuhan. Jadi ini pengertian percaya. Yakin aman dalam tangan Tuhan. Sebab itu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar sama-sama bagaimana kenyataan hidup, fakta kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan sehingga hidupnya berbahagia. Nah, untuk itu kita akan belajar dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13. Kita akan belajar sama-sama bagian berbagi. Yang pertama, kita belajar dulu dari ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan ayat 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, bagaimana keadaan hidup dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diberkati dan berbahagia? Dua ayat ini mengajarkan kepada kita tiga hal. Yang pertama, orang itu adalah orang yang satu hal, orang yang cinta Tuhan. Maaf. Ayat 2-3, orang yang cinta Tuhan. Ayat 2-3 bicara orang yang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu kayak apa? Kalau kita cinta sama orang tua, kita cinta sama Kristus, mesti ada satu perasaan dalam hidup kita, yaitu
rindu selalu. Ya, masa ada kekasih bilang cinta tapi tidak pernah rindu? Itu omong kosong. Ya, orang yang cinta itu mesti selalu rindu. Anak yang bilang cinta orang tua tapi tidak pernah rindu ketemu orang tuanya, tidak pernah nyapa orang tuanya, itu omong kosong. Cinta mesti ada rindu. Dan itu firman Tuhan yang ngomong. Ya, puji nama Tuhan. Dan orang yang cinta Tuhan, yang kedua di situ dikatakan, mesti selalu memuji Tuhan. Orang yang cinta Tuhan mesti selalu memuji Tuhan. Itu hidup orang yang percaya Tuhan itu gini. Cinta Tuhan, rindu selalu, dan terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tidak pernah jelek-jelekan Tuhan. Ya, tidak ada tuh orang menjelek-jelekan orang yang dicintainya, itu tidak ada. Kalau menjelek-jelekan itu berarti benci, bukan cinta. Mesti memuji. Mesti memuji. Bagaimana kita? Sikap kita sebagai orang percaya. Nomor satu, cinta Tuhan. Yang ditunjukkan dengan selalu rindu kepada Tuhan. Orang rindu itu kayak apa sih? Mesti kepingin ketemu, pengen omong-omong, kepingin komunikasi. Dan memuji. Memuji. Memuji Tuhan. Ya, ini keadaan hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu dia berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Jadi kita melihat Tawarik mengatakan, beri kemuliaan kepada Tuhan, bawa persembahan, sujud menyembah, masuk hadiratnya, bersekutu dengan Dia, hidup dalam kekudusan. Ini orang yang cinta Tuhan. Tawarik menjabarkannya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, nah sebab itu ayo nyatakan ini, perlihatkan ini di dalam kehidupan kita, sehingga orang itu mengerti. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kayak apa hidupnya. Jelas kelihatan. Ya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian kita melihat yang kedua. Ayat 4, 5 dan 6. Saya baca dengan cepat. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, ayat 4-6 mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya diberkati dan berbahagia, kita melihat di sini, suka diam dalam rumah Tuhan. Ayat 4-6, suka diam dalam rumah Tuhan. Artinya apa? Saya kasih tanda kutip ya. Itu artinya apa? Suka diam dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu punya satu pengertian. Suka berada dekat dengan Tuhan. Haleluya. Suka berada dekat dengan Tuhan. Tidak mau jauh. Haleluya. Ya, itu menunjukkan kepada yang pertama di sini dikatakan hubungan yang tidak putus dengan Tuhan.
suka dekat dengan Tuhan, itu diam dalam rumah Tuhan. Ya, hubungan terjalin mesra dengan Tuhan. Ya, orang percaya Tuhan mesti punya hubungan yang mesra dengan Tuhan. Mana mungkin orang percaya Tuhan hubungannya jauh sama Tuhan? Berarti tidak suka diam dalam rumah Tuhan, tidak suka hidup dekat dengan Tuhan. Tidak cocok. Ini yang harus kita perlihatkan. Dalam tahun yang baru ini banyak sorotan. Kehidupan orang-orang Kristen disorot. Karena itu kita harus tunjukkan, aku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupku ini kayak begini. Puji nama Tuhan. Ya, bukan itu saja. Haleluya. Orang yang suka diam dalam rumah Tuhan, suka tinggal dekat dengan Tuhan, mempunyai hubungan yang tidak putus dengan Tuhan, adalah orang yang kuat. Mengapa? Sebab dalam hubungan kita dengan Tuhan ada impartasi kekuatan dan kuasa dari Tuhan dalam hidup kita. Kita jadi orang kuat. Haleluya. Kuat di dalam iman kita, menghadapi tantangan, godaan, rintangan, halangan dalam hidup kita. Banyak terjadi. Saya banyak baca dan saya dapat banyak berita, saudara. Ada kejadian aneh-aneh. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dapat berita katanya di tanah Arab hujan es. Di sana juga katanya banjir. Berita aneh. Kemarin saya dapat berita di Waingapu, ribuan belalang datang. Ribuan belalang datang dalam hari itu. Tidak tahu apa ini. Tapi jelas Tuhan berbicara lewat tanda-tanda zaman untuk menunjukkan, aku datang segera, kata Tuhan. Sebab itu kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, dan salah satunya adalah menunjukkan kepada dunia, orang percaya Tuhan itu kayak begini, hebat. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu 1 Tawarikh 22 ayat 18 mengatakan, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh Ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganmu, sehingga negeri ini takluk kepada kehadapan Tuhan dan kepada umatnya. Ya, orang yang suka diam dalam rumah Tuhan. 1 Tawarikh menjelaskan lagi, dalam hidupnya orang itu disertai oleh Tuhan. Dalam hidupnya orang itu dikaruniai keamanan. Haleluya. Dan dalam hidupnya kita melihat orang ini selalu hidup berkemenangan. Hidup berkemenangan bukan melawan orang-orang, tetapi melawan ego kita, aku kita, hawa nafsu kita, kedagingan kita. Itu yang perlu ditaklukkan. Kita menang karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Kuasanya mengalir dalam hidup kita. Itu hidup orang percaya. Bukan hidup yang biasa, tetapi hidup yang luar biasa. Luar biasa. Saudara dan saya ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Mengapa? Sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan di dalam hidup kita menjadikan kita bukan orang biasa, tetapi orang yang luar biasa. Ya, saya pernah saksikan atau berikan sebuah kisah di sini, bagaimana di satu desa di luar negeri, satu keluarga 4 orang habis dibunuh. Ya, karena apa? Percaya
kepada Tuhan Yesus. Disuruh sangkali imannya, tidak mau. Anaknya 2 dibunuh dulu. Kuat, kenapa kok kuat? Luar biasa. Bukan karena dia kuat, tapi karena kuasa Tuhan menyertai. Diberi kesempatan lagi kan? Masih ingat cerita itu? Sangkali imanmu. Sang suami, kepala keluarga, dia bilang, no. Istrinya dibunuh di hadapan dia. Orang luar biasa, kuat menanggung semua. Akhirnya dia sendiri dibunuh. Kita ini orang luar biasa, sadari itu. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Kita dikaruniai keamanan dan kita diberi hidup yang berkemenangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tunjukkan itu dalam tahun yang baru ini. Aku orang yang percaya Tuhan. Aku punya kehidupan seperti ini. Bukan biasa, tetapi luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 saya bacakan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, orang percaya hidup bahagia dan diberkati dalam hidupnya. Karena selalu hidup dalam berkat Tuhan. Berkat saya kasih tanda kutip ya. Sebab kalau saya ngomong berkat, banyak orang mengasosiasikannya atau mengkaitkannya dengan duit, dengan uang. Itu berkat. Berkat itu bukan cuma uang. Memang kita butuh duit. Tapi berkat Tuhan bukan cuma itu. Ya, bukan cuma itu. Saya selalu berkata kepada jemaat yang Tuhan yang saya layani, tidak ada alasan bagi anak Tuhan untuk tidak bisa mengucap syukur. Tidak ada alasan. Tidak ada. Duit kurang, materi kurang, ya, dan saudaraku. Tidak ada alasan. Selalu bisa mengucap syukur. Mengapa? Sebab berkat Tuhan limpah dalam hidup kita. Pernah enggak memperhatikan kenapa ya napas saya kok begini? Mungkin 18 kali per menit, mungkin 15, mungkin ada yang 20 kali per menit. Napas. Loh, kenapa ya napas saya kok enggak kayak si Doki, anjing saya? Coba lihat anjing kalau napas. Itu dah. Kalau saudara dan saya napasnya kayak gitu, ICU. Sudah masuk di situ. Tuhan kita kasih napas yang kayak begini nih, mengucap syukur. Haleluya. Berapa detak jantung kita 1 menit? 80 mungkin. Kalau sampai 120 masuk rumah sakit. Itu berkat Tuhan. Ucap syukur terus. Orang percaya kepada Tuhan itu mesti hidup dalam berkat Tuhan. Nikmati berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Bisa makan ayam panggang. Puji Tuhan. Makan tempe bacem. Puji Tuhan. Ya, dan saudaraku. Makan super mie. Puji Tuhan. Jangan ngomel. Bolak-balik super mie. Bolak-balik tempe. Nikmati berkat Tuhan dalam hidup kita.
jangan ngomel. Haleluya. Dan saudaraku, saya ini termasuk orang aneh. Soalnya apa? Orang kuno. Kalau saya diajak orang makan ke restoran, dia ngajak gini, ayo om, makan di Japanese restaurant, di restoran Korea. Dia bilang, kalau ngajak om, gak usah ke sana, ajak ke tempat penyet, beres sudah. Soalnya apa? Seleranya beda. Saya makanan Korea, makanan Jepang itu tidak begitu suka. Kalau dikasih ya tak icipi tak mungkin. Karena itu kalau mau kasih saya kirim aja penyet. Penyetnya mapan itu loh, leker. Saya cocok di situ. Ini beda. Jadi itu berkat-berkat Tuhan buat kita semua itu limpah. Nikmati apapun berkat Tuhan. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang ada, ya persediaan pada saat itu di rumah saya makan itu. Ya, kalau ndak ada apa-apa, ceplok telur, sudah jadi. Ya, ngapain? Mesti aneh-aneh. Ya, nah karena itu kita ini hidup dalam berkat Tuhan. Nah, rasakan dan nikmati, ini penting. Kalau diberkati Tuhan tidak bisa merasakan, tidak menikmati itu, waduh, buat apa? Buat apa? Haleluya. Merasakan, menikmati berkat Tuhan, merasakan, menikmati berkat Tuhan. Akibatnya kita melihat di sini, imannya makin kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara aku dalam masa yang sukar. Engkau pelihara aku. Haleluya. Ya, ingat firman Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini berarti dalam masa yang sulit dan sukar, haleluya, Tuhan pelihara hidup kita, memberikan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Nikmati berkat Tuhan. Dan kalau kita menikmati semua berkat Tuhan, iman kita akan terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada waktu untuk ngomel, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 5 ayat 13 mengatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Haleluya. Ya, jelas dikatakan di sini orang benar. Haleluya. Dijelaskan oleh pemazmur, diberkati, hidup dalam berkat Tuhan. Ini penegasan. Haleluya. Dan yang kedua kita melihat dipagari seperti perisai dengan anugerah Tuhan. Jadi artinya apa? Hidup kita ini dilingkupi dengan anugerah Tuhan. Artinya anugerah Tuhan itu limpah diberikan kepada kita semua. Aduh, senangnya bukan main. Ini loh, makanya berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, ini penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu dicari, berkat itu dicari, tidak usah dicari. Hiduplah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, benar, ya bukan palsu, tapi benar. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, pasti dia punya kehidupan yang berbahagia. Pasti dia punya kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan jelas dia akan punya satu kehidupan yang juga banyak didambakan oleh orang,
yaitu hidup dalam damai sejahtera. Haleluya. Ya, semua itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari. Itu Tuhan yang berikan. Haleluya. Ya, pernah tahu lagu kuno? Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari damai ke lembah curam, ke gunung curam, ke lembah curam dan sebagainya, gunung tinggi, tidak pernah ketemu. Aku hanya dapat damai di dalam Tuhan Yesus. Anugerah. Sungguh senang. Makanya jadi anak Tuhan itu berbahagia. Jadi orang percaya itu berbahagia. Percayalah sungguh-sungguh. Percayalah sungguh-sungguh. Ya, jangan separuh-separuh. Oke. Yang keempat. Ayat 9 sampai 11 saya bacakan aja. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Puji nama Tuhan. Ya. Yang keempat. Hidup dalam doa. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Mesti punya kehidupan dalam doa. Doa menjadi the way of life dari orang itu. Ya, menjadi sesuatu yang mutlak dalam hidup. Doa menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Kalau kebutuhan mesti diadakan, mesti dilaksanakan. Hiduplah dalam doa. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagaimana doa kita? Saya baru mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, Tuhan sering membangunkan saya tengah malam. Ngantuk saya, tapi Tuhan bilang bangun, bangun, bangun. Saya bangun, saya berdoa, dan Tuhan memberikan kepada saya hal-hal yang penting, yang perlu ya dalam hidup menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberi saya. Kalau saya dapat tugas, Tuhan memberikan kepada saya. Ini loh harus kamu bicarakan. Ini topiknya. Ini judulnya. Ini temanya. Tuhan kasih ayat-ayat. Itu kesaksian seorang hamba Tuhan. Dan saya tahu hamba Tuhan ini memang luar biasa. Ya. Sederhana tapi dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Karena apa? Suka doa. Doa itu memang terus terang ayo berat. Ya, tetapi kita harus usahakan. Orang yang percaya Tuhan harus hidup dalam doa. Sebab itu Tuhan Yesus mesti ngomong begini. Berdoalah dan berjaga-jagalah. Jadi orang yang berdoa itu mesti berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu mesti doa. Ya, jadi penting doa. Karena itu kalau ada ibadah doa, usahakan untuk datang. Tapi tidak banyak yang melakukan hal itu. Karena itu saya melihat di beberapa tempat kalau jam doa yang datang itu sedikit. Ya, yang datang itu sedikit. Kalau jemaatnya 300,
yang datang doa cuma 10, itu sedikit. Kalau cuma datang doa 50, itu sedikit. Mestinya lebih banyak. Kenapa orang tidak suka doa? Heran. Ya, padahal saya selalu ingatkan jemaat. Saya dapat itu pada waktu saya masih kecil dari seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini berkata, doa bagi orang Kristen itu sama dengan nafas bagi kita. Itu terus napas. Terus napas. Doa pun begitu. Sebab itu firman Tuhan selalu mengatakan apa? Berdoalah senantiasa. Tuhan Yesus bahkan ngomong jangan jemu berdoa. Paulus menuliskan tetaplah berdoa. Nanti kita akan lihat ayatnya. Karena itu nafas. Jadi orang Kristen yang tidak suka berdoa itu berarti orang Kristen yang tidak suka bernafas. Dan yang tidak suka bernafas, so pasti rohaninya meninggal, mati. Nafas. Orang hidup itu dilihat dari nafasnya. Ya, pernah lihat enggak? Ada orang kalau sudah waduh mati wong iki. Orang ini mati. Terus diapakan? Ini dah. Tangannya didekatkan di hidungnya toh. Masih ada aliran hawa enggak? Itu kalau nafas itu berarti masih hidup. Tapi kalau sudah tidak ada nafas berarti mati. Karena itu hidup doa kita harus ada. Berdoalah senantiasa. Jangan kalau perlu tok. Jangan kalau butuh tok. Ya, tidak. Saya doa 3 kali paling enggak Kapan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Oh, itu doa itu. Ya. Saudaraku, doa itu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Sempatkan saat teduh dengan Tuhan. Sempatkan dengar Tuhan bicara kepada kita. Jangan kita tok ngomong sama Tuhan. Izinkan Tuhan bicara. Itu doa. Ya, karena itu penting. Hari-hari ini kita perlu hidup dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Artinya jangan berhenti berdoa. Terus. Haleluya. Ya. Orang terus ngomong gini karena pinter bantah. Ya ndak bisa sih berdoa terus ya ndak bisa Dan naik sepeda motor ya apa Nah berdoa kan nabrak Oh ya pinter kamu ya. Ya. Berdoa naik sepeda motor bisa, kenapa? Jangan merem. Berdoa dalam roh. Jangan merem. Nyanyi pun bisa pakai motor. Nyetir mobil pun bisa. Cuma jangan tutup mata. Kalau tutup mata nabrak pohon, ya meleknya di rumah sakit. Nah, itu susah. Doa senantiasa. Tetaplah berdoa. Kalau ada firman Tuhan begini berarti bisa dikerjakan. Tak mungkin firman Tuhan itu memberikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tuhan itu bukan kejam, tapi penuh belas kasihan buat kita semua. Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dan tidak bosan berdoa. Seringkali kita merasa bosan berdoa, keliru. Orang yang bosan berdoa itu berarti bosan bernafas. Ingat aja itu. Kalau sudah mulai bosan berdoa, ingat. Kalau aku bosan berdoa berarti aku juga bosan bernafas. Celaka aku. Ya, nah karena itu ayo perhatikan. Doa sangat penting. Tanpa doa kita tidak ada apa-apanya. Tapi dengan doa
kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita, memberi kita kekuatan, kita melangkah maju dengan mantap, mengiring Tuhan Yesus dengan setia, melayani Tuhan Yesus dengan setia, sampai Maranatha. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang kelima, ayat 12-13. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Bagian yang kelima ini, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Jadi artinya apa? Kehidupan kita ini diselubungi oleh kasih. Jelas nomor satu, kasih kepada Tuhan. Nomor dua, kasih kepada sesama manusia. Haleluya. Kasih kepada sesama manusia. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Hidup dalam kasih itu berarti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Tidak gampang. Tidak gampang. Ya, saudaraku, kalau kita mengasihi orang yang kasih cinta sama kita, gampang. Tapi coba, bisa enggak mengasihi orang yang pernah menipu kita, merugikan kita? Bisa? Bisa? Sulit. Tetapi harus bisa. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Firman Tuhan loh. Haleluya. Ya, kasihilah musuhmu. Kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Kalau musuhmu haus, kasih dia minum. Bisa? Firman Tuhan loh ini. Dan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu berarti melanggar firman Tuhan. Bisa. Orang yang hidup dalam kasih pasti bisa. Mengapa? Sebab kasih Kristus ada di dalam hatinya. Dan kasih Kristus yang ada di dalam hatinya membuat dia penuh dengan belas kasihan. Dan tidak akan sanggup membiarkan orang lain menderita, meskipun itu musuhnya. Haleluya. Saudaraku, ada orang yang merugikan kita, dia juga kemudian jatuh. Misalnya kalau berdagang bangkrut, lalu dia datang sama kita minta tolong, ditolong enggak? Sulit. Haleluya. Ya, tetapi perintah Tuhan harus kita laksanakan. Dan kalau kita punya hati yang penuh belas kasihan, Tuhan tak pernah tinggal diam. Satu kesaksian, seorang ibu, ya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak, ditipu, dirugikan, berkali-kali, ya, berkali-kali. Dan orang ini satu kali dia juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Artinya apa? Dia berada dalam tahanan, membutuhkan sesuatu. Ibu ini ditelepon, Bu, saya butuh, ya, saya butuh uang untuk membeli keperluan sehari-hari. Tidak banyak, saudaraku, tidak banyak, ya. Terus ibu ini kok tergerak kepingin memberi.
Suaminya bilang, jangan dikasih, biasa nanti. Ya toh? Tapi hatinya tergerak. Terus dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memang suruh aku memberi orang yang merugikan aku, menipu aku itu, berkati aku Tuhan. Berkati aku Tuhan sekarang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, lihat. Tidak lama kemudian di HP-nya masuk transfer berhasil. Dapat berkat. Berapa? Berkatnya yang dia terima 10 kali lipat daripada apa yang dia minta. Coba. Jadi dalam segala perkara jangan diputusi sendiri. Dia lalu berkata kepada suaminya, lihat, ini loh, Tuhan memang suruh saya. Sebab itu dia kasih berkat kepada saya supaya saya bisa menolong dia. Ini. Tanya Tuhan. Kalau kita tanya Tuhan, kita akan dapat petunjuk yang tepat. Banyak orang bilang bodoh, sudah ditipu kayak begitu masih mau nolong. Biarkan aja, rasakan. Ya. Beda. Hidup orang percaya itu beda dengan orang biasa. Ini satu kesaksian yang bukan karangan tetapi terjadi betul. Ya, nah karena itu hidup dalam kasih itu gitu. Kasih tidak sampai hati kalau melihat orang lain menderita, siapapun dia. Belajar. Nah kalau kita mau belajar dan Tuhan perintahkan kita untuk jadi berkat, pasti Tuhan memberkati kita. Saya selalu berkata kepada jemaat, kalau Tuhan suruh kamu memberkati, laksanakan. Tuhan pasti memberkati kamu sehingga kamu bisa jadi berkat. Puji nama Tuhan. Ya, hidup dalam kasih. Haleluya. Mengasihi Allah, Tuhan, dan mengasihi sesama. Nah, karena itu ayat 12, 13 yang kita baca tadi mengatakan orang yang hidup dalam kasih itu adalah orang yang hidup dalam terang. Dikatakan oleh ayat yang kita baca tadi, mempunyai matahari. Haleluya. Hidup dalam terang. Kehidupannya terbaca oleh semua orang. Paulus berkata, kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Orang tahu. Luar biasa. Dan yang kedua, orang yang hidup dalam kasih. Itu orang yang hidup dalam iman. Firman Tuhan tadi berkata apa? Kamu punya perisai iman. Hidup dalam iman. Itu orang yang hidup dalam kasih. Haleluya. Ya, dan yang ketiga, orang yang mempunyai kasih, yang hidup dalam kasih adalah orang yang hidup dalam damai sejahtera. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, kamu akan menerima yang baik. Menunjuk kepada keadaan yang nyaman, keadaan damai sejahtera. Dan yang terakhir, orang yang hidup dalam kasih. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan adalah orang yang hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan yang kita baca mengatakan apa? Punya hidup yang tidak bercela. Jadi orang yang hidup dalam kasih itu orang yang hidup kudus. Haleluya. Tidak mau membiarkan hidupnya terkena polusi dari dunia ini sehingga jadi kotor. Tapi hidup tetap bersih di hadapan Tuhan. Bersih di hadapan Tuhan, bersih di hadapan sesama manusia. Nah, itulah kehidupan orang yang percaya, yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita, yaitu satu, cinta Tuhan. Dua, suka hidup dekat dengan Tuhan, diam dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, haleluya, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, hidup dalam doa. Dan yang kelima, hidup dalam kasih. Nyatakan itu.
Inilah wujud kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab itu tidak salah dikatakan mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Maaf saya ganti pujiannya ya. Kita nyanyi sebuah lagu Kasih Yesus Indah dalam hidupku. Itu intinya di situ. Pokoknya di situ ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Dan kasih Kristus itulah yang membuat kita mampu melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan, yes. Menghiasi hati dan jiwaku. Benar Tuhan, yes Lord. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Benar Tuhan, benar. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Yes, yes. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus mengalir Yes, Lord. dalamku. Haleluya. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang kembali menegur kami, menasihati kami, memberikan petunjuk. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Engkau memperdulikan kami.
Engkau tak pernah membiarkan kami, sebab Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami simpan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, supaya kami tidak melupakannya. Dan kami boleh memakai firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari, menjadi pegangan, menjadi pedoman, sehingga hidup kami boleh makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Dan hidup kami juga boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar dunia boleh melihat bahwa hidup kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu kehidupan yang indah, satu kehidupan yang patut untuk dijadikan contoh dan teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Roh Kudus sudah memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Haleluya, yang kami bawa kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Haleluya, firman-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, kami yakin dan percaya Kau mendengar doa dan sembahyang kami, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarya. Tuhan memberkati dan pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Kita akan diberi kesempatan memberikan persembahan, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Saya mengundang segenap sidang jemaat kita sama-sama berdiri. Kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Daniel untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, Yes. buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhir ibadah kami pagi ini, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan terima kasih buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah melawat kami, dan kami yakin Engkau sudah menjamah kami pribadi lepas pribadi. Kami dikuatkan, disegarkan, dapat kekuatan dan semangat baru untuk kami melangkah dengan mantap ke depan. Haleluya. Dengan tidak ragu-ragu untuk terus mengiring Tuhan dengan setia dan melayani Tuhan dengan setia sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ibadah kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah. Haleluya. Baik yang bisa ikut ibadah onsite maupun masih mengikuti ibadah online. Kami yakin Kau tetap memberkati mereka.
memberikan kekuatan, kesehatan, pimpinan dan tuntunan di dalam hidup mereka, supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati, berikan semangat, berikan kekuatan, pimpinan, tuntunan untuk boleh melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sampai tuntas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Engkau sertai sebentar kami anak-anakmu pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para korban bencana yang terjadi di Indonesia, baik banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran, oh Tuhan, kecelakaan dan lain sebagainya. Kami tahu Tuhan, para korban sangat menderita, tapi kami yakin Tuhan tak pernah tinggal diam. Kau pasti turun tangan menolong mereka. Haleluya. Khususnya Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di daerah-daerah tersebut. Kami yakin kekuatan, penghiburan, dan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka membuat mereka di tengah-tengah situasi sulit, sukar, dan menderita tetap bisa jadi berkat, tetap bisa jadi teladan, tetap bisa jadi saksi, sehingga lewat kehidupan mereka nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemerintahan negara kami, aparat-aparat keamanan yang berjaga di seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti tolong, sehingga Tuhan mereka semua dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Haleluya. Sehingga Tuhan, oh haleluya, Indonesia keadaan situasinya boleh segera menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan, kami hanya serahkan kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.